Subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Seorang tukang pukul bayaran jadi bulan-bulanan warga Tapanuli Selatan, Sumatera Utara saat bersembunyi di salah satu rumah warga. Pelaku tertangkap saat menganiaya salah seorang warga desa Situmba bersama dua temannya yang kabur. Saat diinterogasi warga, pelaku mengaku disuruh kepala desa Situmba, Asraju Harhab. Penganiayaan bermula dari saling hujat di media sosial terkait pengelolaan dana desa Situmba antara kepala desa dengan salah seorang warganya. Kepala desa yang diduga kesal menyuruh 3 tukang pukul untuk menganiaya korban, Takbir Siregar. Kasus ini tengah dalam penanganan aparat Polres Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kericuhan dipicu ketika salah seorang ahli waris merekam aksi pencabutan baliho oleh petugas keamanan yang dipasang pemilik lahan. Warga yang mengklaim sebagai ahli waris sah pemilik lahan menduduki lokasi pertambangan perusahaan Meres Seputan Mining, MSM, di Pinang Songkulan, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Ahli waris menuding perusahaan tambang menyerobot tanah keluarga mereka. Kemudian mereka dengan MSM terlapor dan pihak ketiga yang tidak memiliki alas hak yang sah masuk ke tanah ini tanpa pemberitahuan yang patut ke ibu saya. Kericuhan mereda saat pemilik lahan meminta tim kuasa hukum bernegosiasi. Pihak perusahaan, mari kita duduk bersama. Bahkan salah satu direktur presidennya, Pak David Sompi, 2 kali sama minta, ayo hadirkan bagian tim legalnya sama pihak manajemennya untuk kita adu data. Kita duduk bersama. Tapi dari pihak sana selalu tidak mau ingin menghadirkan. Sengketa lahan terjadi akibat ahli waris mengklaim sebagai pemilik tanah sah, sementara perusahaan tambang tetap mengeksploitasi lahan dengan menjanjikan memberi santunan kepada keluarga pemilik lahan, Rosinta Butar-Butar, sebesar 600 juta rupiah. Sebuah video viral setelah warung makan di atas selokan ambruk. Kontan para konsumen yang sedang asik makan di bulan suci Ramadan kotor bermandikan air comberan. Bahkan beberapa orang lain terjebak dan berjuang naik dari dasar selokan. Peristiwa tak terduga ini jadi bahan tertawaan teman-teman para korban. Beruntung tidak ada korban jiwa atau luka dalam peristiwa ini. Sekarang diperbaiki, Bu, ya? Diperbaiki lagi, buat jualan lagi. Kira-kira habis berapa nih, Bu, ya? Habis banyak, Mas. Banyak ya? Ya lumayan. Setelah ambruk, pemilik warung kembali memperbaiki tempatnya mengais rezeki. Warung ambruk diduga akibat kelebihan beban. Curiga suaminya selingkuh dengan kerabat sekaligus tetangganya. Seorang istri di Sumeneb, Madura, Jawa Timur gelap mata. Api cemburu membuatnya bertindak nekat hingga membunuh seorang anak balita selingkuhan suaminya. Untuk menghilangkan jejak, pelaku membuang korban ke dalam sumur. Pemirsa, selain kasus pembunuhan berlatar belakang selingkuh dan cemburu buta, selama 45 menit ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan lainnya. Bersama saya, Syafaati Suryo. Misteri pembunuhan bocah berusia 4 tahun yang mayatnya ditemukan di dasar sumur di Sumeneb, Madura, Jawa Timur akhirnya terungkap. Pelaku ternyata bertetangga sekaligus masih berkerabat dengan korban. Motif pembunuhan karena pelaku cemburu lantaran menaruh curiga suaminya berselingkuh dengan ibu korban. SL warga desa Tamba Agung Ares, Kecamatan Ambunten, Sumeneb Utara, Jawa Timur ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan.
Ia bahkan tidak mengelak saat polisi membongkar perilaku keji yang dilakukannya terhadap Selvi, bocah berusia 4 tahun beberapa waktu lalu. Kepada polisi, SL mengaku tega membunuh Selvi lantaran menyimpan dendam kepada ibu korban. Ia curiga suaminya memiliki hubungan asmara dengan ibu Selvi. Kapolres Sumeneb AKBP Darman mengatakan awalnya pelaku hanya mengambil perhiasan korban. Karena tersulut dendam asmara terhadap ibu korban, pelaku kemudian mengajak korban main ke rumah pelaku. Saat di dalam rumah, pelaku kemudian mengikat korban dengan selendang dan memasukkan balita yang tidak berdaya untuk melawan tersebut ke dalam karung. Pelaku selanjutnya membawa korban yang tersimpan dalam karung dengan motornya. Korban disimpan di depan jok motor pelaku. Untuk menghilangkan jejak, pelaku kemudian membuang korban ke dalam sumur di tepi pantai di Dusun Pandan, Kecamatan Ambunten. Pada saat SL melihat almarhum SI ini, terlintas dalam pikirannya bahwa ada perasaan dendam terhadap suaminya yang selama ini dinilai ada hubungan spesial dengan ibu almarhum, karena ibu almarhum ini seorang janda. Polisi menyita 1 unit sepeda motor, selendang, dan pakaian korban sebagai barang bukti. Akibat cemburu buta, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Kasus pembunuhan terhadap Selvi, bocah berusia 4 tahun, berawal dari penemuan jenazah korban pada 21 April lalu. Warga menemukan korban di dasar sumur setelah dinyatakan hilang selama 4 hari. Jenazah diotopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Sumeneb lalu dikuburkan keluarga. Kasus pembunuhan ini terungkap sepekan kemudian. Sesosok mayat bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan nelayan terbungkus plastik di bibir pantai Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Batam. Saat ditemukan, tubuh bayi malang tersebut dipenuhi sejumlah luka tusukan benda tajam. Polisi masih mencari orang tua bayi tersebut. Panjang rambutnya Pak, tebal. Baru lahir Pak, ini kan masih dalam itu tuh. Ini Pak, pakai kayu Pak. Pakai kayu Pak. Warga kampung Tanjung Sengkuang, Batam mendadak heboh dengan ditemukannya mayat bayi laki-laki dalam kantong plastik di tepi pantai. Kondisi jasad bayi sangat memilukan karena di tubuh bayi malang yang diduga baru dilahirkan tersebut terdapat banyak luka bekas tusukan senjata tajam. Tempat jenazah bayi tersebut ditemukan jauh dari pemukiman warga. Bayi malang ini pertama kali ditemukan oleh seorang nelayan yang hendak memperbaiki perahunya tidak jauh dari TKP. Kanit Reskrim Polsek Batu Ampar Ibtu Prawiro Hadiwijaya menduga bayi tersebut sudah tewas 24 jam sebelumnya. Bayi diduga hasil hubungan gelap ini diperkirakan dibuang ke laut setelah dibunuh dan hanyut terbawa arus hingga di lokasi penemuan. Lihat jenazah bayi itu kemarin kita temui ada beberapa luka, namun untuk kepastian lukanya kita masih menunggu hasil otopsi secara resmi untuk memastikan apa penyebab luka itu dan bagaimana bayi jenazah tersebut bisa meninggal dunia. Guna mengungkap kasus pembuangan bayi tidak berdosa ini, polisi membawa mayat bayi ke Rumah Sakit Bayangkara. Polisi juga mengimbau masyarakat memberikan informasi tentang warganya yang baru melahirkan namun anaknya sudah tidak ada. Dijadikan pengemis oleh neneknya, seorang bocah perempuan di Palembang, Sumatera Selatan dianiaya karena kurang uang setoran Rp60.000. Penganiayaan yang dilakukan pelaku di pinggir jalan pun viral, hingga nenek 45 tahun tersebut ditangkap polisi. Penganiayaan terhadap anak di bawah umur ini terjadi di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang wanita yang diduga nenek korban tanpa rasa takut menganiaya bocah perempuan ini di pinggir jalan. Hei, lapor polisi kau. Nyerahin kau, lapor polisi kau. Tidak berselang lama, petugas unit PPA Polrestabes Palembang menciduk pelaku yang sebelumnya mendapat laporan penganiayaan dari warganet karena viral di media sosial.
Polisi pun menetapkan Suryani sebagai tersangka kasus penganiayaan dan eksploitasi anak di bawah umur. Pasalnya, pelaku mempekerjakan TS yang merupakan cucunya sebagai pengemis. Setiap hari TS diwajibkan menyetor Rp60.000. Jika kurang, korban yang telah mengemis selama 2 tahun itu akan dianiaya pelaku. Hal itu terekam dari masyarakat dan tereksplor di media sosial. Kami tindak lanjuti, alhamdulillah langsung kita dapatkan mereka, kita amankan, kita periksa secara intensif dan kita tetapkan sebagai tersangka dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Akibat perbuatannya, pelaku diancam hukuman 14 tahun penjara, sementara korban dibawa ke panti asuhan untuk dilakukan pembinaan. Menasehati ayahnya yang kasar dan pemarah, seorang anak di Medan, Sumatera Utara justru dianiaya dan diancam dengan senjata tajam. Pelaku marah saat menanyakan keberadaan istrinya yang meninggalkan rumah usai terlibat cekcok rumah tangga. Inilah rekaman video yang viral di media sosial saat seorang pria 48 tahun menganiaya anaknya sendiri. Sang anak tidak melawan dan terus berusaha mengingatkan ayahnya untuk tidak kasar dan marah. Namun hal ini justru membuat pelaku kalap dan mengancam menggunakan senjata tajam. Setelah video ini tersebar di media sosial, aparat Polrestabes Medan langsung menangkap pelaku yang bersembunyi di rumah rekannya. Polisi juga menyita 1 senjata tajam yang digunakan pelaku saat mengancam anaknya. Pelaku mengaku kesal karena dinasehati anaknya agar tidak kasar dan memarahi ibunya. Sebelumnya pelaku terlibat cekcok hingga istrinya memilih meninggalkan rumah. Anaknya kemudian mulai menasehati bapaknya, "Bapak kalau seperti itu ya wajarlah kalau mama pergi." Di situ tersangka mulai naik pitam sehingga mengancam kedua anaknya. Pertama menggunakan alu, peralatan memasak, kemudian karena anaknya juga tidak takut, akhirnya berganti dengan parang. Dari catatan polisi, pelaku merupakan residivis tahun 2019 lalu dalam kasus penganiayaan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ayah pemarah ini ditahan di Polrestabes Medan dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Hanya karena bandel, seorang kakak di Palangkaraya, Kalimantan Tengah tega menganiaya adik kandungnya sendiri yang berkebutuhan khusus. Sang adik yang luka lebam di mata ditemukan warga terlantar di depan gereja karena ketakutan. Bocah berkebutuhan khusus berusia 8 tahun ini diselamatkan warga saat duduk termenung depan gereja di Jalan Marina, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Terdapat luka lebam di mata bocah ini. 2 kakaknya yang datang ke lokasi langsung berusaha membujuk adiknya untuk pulang, namun sempat dilawan. Aparat Polresta Palangkaraya dan Dinas Sosial yang mendapat laporan sudah mendatangi lokasi untuk melihat kondisi korban. Menurut Ketua RT, bocah tunawicara ini dianiaya oleh kakaknya sendiri hingga membuat dirinya ketakutan dan memilih berada di luar rumah. Ya, adik kan suka nganggu. Ini apa namanya, Hitachi orang dipatahin. Namanya anak ini kan kurang, bisu nggak bisa ini. Oh, nggak bisa bicara? Iya, nggak bisa bicara. Itu ada orang tua angkatnya. Orang tua. Nah, bapak tiri. Oh, bapak tiri. Nah, dikembalikan. Jadi permasalahannya sampai sini aja, tidak dilanjutkan ke Polres. Masalah ini kemudian diselesaikan dengan kekeluargaan. Namun jika sang kakak diketahui kembali menganiaya adiknya, maka yang bersangkutan akan diproses hukum. Tak terima istrinya digoda, suami gelap mata aniaya temannya dengan senjata tajam. Sesaat lagi dalam Realita.